Selamat siang, para pendengar setia di seluruh Indonesia. Sekarang jam setengah 3 sore WIB, tanggal 21 Juli tahun 2025, dan kita akan masuk ke dalam dunia yang penuh intrik dunia politik yang bercampur dengan aroma mistis. Hari ini, kita akan menguak ramalan tentang nasib Joko Widodo, atau yang kita kenal sebagai Jokowi, yang kini kembali menapaki panggung politik sebagai bagian dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Apakah dia benar-benar akan menjabat lagi di PSI? Dan adakah tanda-tanda panik dalam dirinya untuk mengamankan posisinya di tengah badai politik yang semakin ganas? Siapkan kopi atau teh kalian, karena cerita ini akan panjang, penuh liku, dan mungkin sedikit membuat kita berpikir dua kali tentang apa yang terjadi di balik layar kekuasaan, latar belakang Jokowi dan kembali ke PSI Jokowi, mantan Presiden Indonesia ke-7 yang memimpin dari tahun 2014 hingga tahun 2024, adalah figur yang tak asing lagi di hati rakyat. Namanya dikenal karena gaya belusukan, pembangunan infrastruktur masif, dan kontroversi yang tak pernah habis, mulai dari isu ijazah hingga dinasti politik. Setelah 2 periode kepresidenan, banyak yang mengira dia akan menikmati masa pensiun, bermain dengan cucu, atau sekadar jadi tokoh nasional seperti SBY. Tapi pada Mei tahun 2025, dunia politik diguncang kabar bahwa Jokowi dihubungkan dengan PSI, partai yang dipimpin putranya, Kaisang Pangarep. Kabar ini mencuat setelah Kongres PSI di Solo, di mana Jokowi hadir dan menyampaikan pidato yang dianggap sebagai sinyal dukungan penuh PSI, partai yang dikenal dengan logo gajah dan jargon super terbuka, sejak awal diasosiasikan dengan keluarga Jokowi. Terutama setelah Kaisang terpilih kembali sebagai Ketua Umum pada Juli tahun 2025 dengan perolehan suara 65,28%. Banyak yang bertanya-tanya, apakah Jokowi akan jadi Ketua Umum, Dewan Pembina, atau sekadar figur pendukung? Rumor berkembang pesat, dan sentimen di media sosial menunjukkan campuran antara dukungan dan kecurigaan. Ada yang bilang, Jokowi balik buat jaga pengaruh keluarga, sementara yang lain mengkhawatirkan, ini bahaya, dinasti politik makin jelas, tapi ada yang lebih dalam dari sekadar ambisi politik. Beberapa pengamat politik menyebutkan bahwa keputusan Jokowi kembali ke PSI bukan cuma soal kekuasaan, melainkan juga soal strategi bertahan. Setelah meninggalkan PDIP, partai yang membesarkan namanya karena mendukung Prabowo di Pilpres tahun 2024, Jokowi tampak kehilangan pijakan kuat di PSI, meski masih dianggap partai kecil. Jadi pelabuhan baru, tapi benarkah dia panik? Mari kita telusuri, langkah demi langkah, tanda-tanda panik, tekanan politik, dan isu ijazah pertama. Mari kita lihat situasi politik yang membelit Jokowi. Pada awal tahun 2025, isu keaslian ijazahnya kembali mencuat, dipicu oleh tuduhan Roy Suryo dan Rismond Sianiper tentang ketidaksesuaian font pada dokumen UGM-nya. Meski Universitas Gadjah Mada sudah menyatakan ijazahnya otentik pada Maret tahun 2025, polemik ini tak kunjung reda. Jokowi bahkan melaporkan beberapa pihak ke polisi pada April tahun 2025, dan daftar terlapor membengkak hingga mencakup nama-nama besar seperti Abraham Samad. Langkah hukum ini, yang disebut-sebut sebagai perang bubat oleh kritikus, justru memicu eskalasi konflik dengan rakyat dan aktivis. Banyak yang bertanya, mengapa Jokowi bereaksi keras? Beberapa analis politik menduga ini tanda panik. Setelah pensiun, dia kehilangan imunitas hukum sebagai presiden, dan isu ijazah bisa jadi senjata politik untuk menyerangnya atau keluarganya, terutama Gibran Rakabuming Raka, yang kini jadi wakil presiden, dan Bobi Nasution, yang terlibat sorotan korupsi di Medan. Dengan kembali ke PSI, Jokowi mungkin ingin membangun basis baru untuk melindungi dirinya dan keluarga dari ancaman hukum atau politik. Di media sosial, sentimen semakin panas. Postingan di 10 menunjukkan netizen membagi dua. Ada yang mendukung dengan alasan Jokowi masih dibutuhkan, tapi banyak juga yang mengkritik, dia takut kehilangan pengaruh, makanya balik ke politik. Ada pula yang menyebut PSI cuma jadi pelarian, tapi rakyat udah muak. Tekanan ini mungkin mendorong Jokowi untuk bertindak cepat, meski dia masih menjaga wajah tenang di depan publik. Prediksi nasib Jokowi di PSI, kekuatan atau kejatuhan? Sekarang, mari kita prediksi nasib Jokowi kalau dia benar-benar menjabat di PSI. Ada 2 skenario utama. Pertama, skenario optimis,
Jokowi bisa mengangkat PSI menjadi partai besar, seperti yang dia prediksi dalam pidato Kongres PSI pada Juli 2025, bahwa PSI akan kuat pada tahun 2034 jika kader bekerja keras. Dengan karisma dan pengalaman 10 tahun memimpin Indonesia, dia punya peluang membawa PSI lolos ambang batas parliamentary threshold pada pemilu tahun 2029. Dukungan dari basis pemilih muda yang jadi andalan PSI bisa jadi senjata ampuh, tapi ada tantangan besar. Elektabilitas PSI saat ini masih rendah, dan banyak yang meragukan Jokowi bisa mengubah nasib partai ini. Analis politik bilang, kehadiran Jokowi justru bisa jadi bumerang jika dianggap memperkuat dinasti politik Gibran di pemerintahan, Kaisang di PSI, dan kini Jokowi ikut masuk ini bisa memicu penolakan massal. Di Aceh, ada yang bilang, kalau Jokowi masuk PSI, partai ini cuma jadi keluarga besar, bukan partai rakyat. Jika gagal lolos di PR pada tahun 2029, reputasi Jokowi bisa jatuh, dan PSI berisiko hancur seperti Perindo. Elemen mistis, ramalan, dan tanda gaib di tengah analisis politik. Tak bisa kita lupakan sisi mistis yang sering jadi bagian dari budaya Indonesia, terutama di kalangan rakyat awam. Di Jawa, banyak yang percaya bahwa keputusan besar seperti ini sering diwarnai tanda-tanda gaib. Konon, sebelum Jokowi pensiun pada tahun 2024, ada dukun di Solo yang meramal bahwa dia akan kembali ke panggung dengan bayangan hitam. Bayangan hitam ini diartikan sebagai tantangan besar, mungkin hukum atau politik, yang memaksanya tak bisa tenang di masa pensiun. Ada juga cerita tentang mimpi aneh yang dialami warga Solo kediaman Jokowi setelah Kongres PSI. Beberapa mengaku melihat sosok tinggi bertopeng di malam hari, membawa bendera hitam, yang konon jadi tanda perubahan nasib di kalangan mistis. Ini dihubungkan dengan kuntilanak politik, makhluk gaib yang melambangkan ambisi berlebihan yang bisa membawa kehancuran. Apakah ini pertanda Jokowi akan selamat atau justru terjebak dalam kutukan politiknya sendiri? Tak ada yang tahu pasti, tapi cerita ini makin memanaskan imajinasi rakyat. Strategi bertahan, aliansi dan pengaruh. Jika Jokowi panik, strategi bertahannya jelas terlihat. Pertama, dia memanfaatkan hubungan dengan Prabowo, yang kini presiden. Dukungan Jokowi pada Prabowo di 2024 terbayar dengan perlindungan politik, tapi ini juga bikin PDIP murka. Kedua, dia membangun aliansi di PSI untuk mengamankan posisi keluarga. Kaisang jadi ketua umum, dan ada wacana Jokowi jadi dewan pembina, posisi yang memberi pengaruh tanpa terlalu terlihat di garis depan. Tapi ada risiko kalau Prabowo berbalik arah atau PSI gagal menarik pemilih, Jokowi bisa kehilangan semua pelindungnya. Analis bilang, Jokowi lagi main catur, tapi papan catur ini penuh ranjau. Sentimen publik juga jadi faktor. Rakyat yang dulu cinta belusukannya kini terpecah. Ada yang masih setia, tapi banyak yang merasa dia terlalu lama di panggung politik. Dampak pada Indonesia, polarisasi dan harapan. Jika Jokowi berhasil di PSI, Indonesia bisa melihat polarisasi politik makin tajam. PDIP yang merasa dikhianati akan jadi lawan sengit, sementara koalisi Prabowo-Jokowi PSI mungkin mendominasi. Tapi kalau gagal, ini bisa jadi akhir dari pengaruh Jokowi, dan PSI mungkin lenyap dari peta politik. Rakyat awam, seperti pedagang pasar atau petani, akan merasakan dampaknya lewat kebijakan yang mungkin terhambat oleh kekacauan ini. Di sisi lain, ada harapan kecil jika Jokowi bisa membuktikan PSI jadi partai rakyat, bukan cuma kendaraan keluarga. Dia mungkin meninggalkan warisan baru, tapi ini butuh kerja keras, dan waktu tahun 2025 sampai tahun 2029 akan jadi ujian besar. Penutup, ramalan dan doa. Hingga kini, nasib Jokowi di PSI masih misteri. Apakah dia panik? Mungkin iya, tapi dia pintar menyembunyikannya. Apakah dia akan selamat? Itu tergantung pada langkahnya dan kehendak rakyat, atau mungkin kekuatan gaib yang mengawasi. Para pendengar, mari kita doa agar Indonesia tetap utuh di tengah badai ini. Terima kasih telah mendengarkan, dan sampai jumpa di ramalan berikutnya. Selamat sore.